Apakah ISIS itu sesat? ISIS. Ya, nanti sebetulnya kita akan bahas pada kajian kupas tuntas radikalisme terorisme. Tapi karena ada pertanyaan sedikit, saya gambarkan bahwa ISIS ini bukan karya atau bukan hasil konspirasi atau buatan Amerika. Unsur Amerika ada, dan ISIS ini bukan semata-mata susupan daripada kelompok atau partai Ba'ath yang telah bubar ketika Amerika menyerang dan menggantung Saddam Hussein. Unsurnya ada, dan unsur orang-orang takfiri juga ada. Seperti awalnya adalah Abu Mus'ab Zarqawi, Abu Ayman Zawahiri yang dari Al-Qaeda juga sempat gabung, sempat mensupport. Terus Abu Umar Al-Baghdadi, Abu Bakar Al-Baghdadi. Awalnya mereka berguru, sebagian diantaranya Abu Bakar Al-Baghdadi pernah berguru dengan Abu Qatadah Palestini dan Abu Muhammad Al-Maqdisi. Terus jubirnya itu Abdullah Al-Adnani. Sebagian saya ada yang jumpa, ya. Dan diantara mereka awalnya yaitu Al-Qaeda, Osama bin Laden, yang diteruskan oleh Abu Ayman Zawahiri. Jadi sekitar itu aja. Prinsip mereka pada umumnya adalah takfiri, ya. Dan jihad menurut versi mereka, maka disebut jihadis. Padahal itu juga istilah yang tidak betul, ya. Akhirnya tertuduhlah, ya, kelompok-kelompok seperti ini menuduh orang-orang yang tidak mau jihad seperti salaf itu murji'ah. Mereka adalah ahlussunnah. Nah, kita ini murji'ah. Karena apa? Enggak mau berperang, enggak mau mengkafirkan yang kafir, begitulah, di luar mereka. Ada yang dikafirkan, ada yang dituduh murji'ah. Nah, ISIS, kalau Hillary Clinton bilang ISIS adalah produk Amerika, betul, tapi tidak 100%. Obama juga di dalam videonya ada menyatakan kami latih, betul, tapi tidak 100%. Jadi ISIS ini 3 unsur ada. Itu orang-orang tadi yang semangat melawan arogansi Amerika dan Rusia atau negara kafir, mereka berkumpul. Seperti tadi Abu Mus'ab Zarqawi dan seterusnya, termasuk Abu Bakar Al-Baghdadi, Abu Umar Al-Baghdadi yang pemimpin awalnya. Kemudian bergabung juga mantan tentara Saddam Hussein. Ketika Saddam Hussein digantung, mereka nggak ada komandan lagi, dibubarkan oleh Amerika, ditampung oleh ISIS. Ini kebanyakan pemahamannya partai Ba'ath. Partai Ba'ath itu apa? Suatu pahaman yang menyatakan ad-dinu adyan, agama itu semua agama. Enggak sholat, enggak puasa, yang penting agama ada, udah selesai. Ini gabung ke ISIS. Dan juga dari intelijen internasional, diantaranya CIA masuk. Untuk apa? KGB juga masuk. KGB ini dari Rusia. CIA juga masuk, tapi yang menang CIA. Untuk apa? Untuk menguasai atau membeli ladang minyak itu. Kan mereka menyerang, menguasai minyak mentah. Kemudian minyak mentahnya dijual kemana? Diolah nggak bisa, belum punya negara, ya. Akhirnya dijual pasar bebas, pasar gelap. Yang beli hanya 2 negara yang berani, Rusia atau Amerika. Rusia kalah, nego kalah. Yang beli Amerika melalui intelijennya. Akhirnya mengalirlah. Makanya ISIS itu senjatanya senjata baru, bagus-bagus, kemahnya, tendanya, peralatannya. Nah, orang kalau jual, kan jual teknisinya juga, insinyurnya. Jual senjata enggak melatih, gimana dia makainya? Dilatihlah. Obama bilang kami melatih. Betul. Kata Syekh Ali Hasan Halabi ketika saya dialog, kalau ISIS ini tidak ada campur tangan Amerika, sudah lama habis itu. Karena Amerika ini negara kuat. Menyerang Taliban sebentar, menyerang Irak itu dulu kekuatan kelima, itu sebentar. Menyerang Libya sebentar. Kenapa ISIS kok lama? Belum punya negara, masih pindah sana pindah sini, kenapa lama? Karena menguntungkan Amerika, bisa jual senjata, bisa dapat minyak. Bodohnya orang anak-anak muda nggak paham ini, semangatnya aja gabung. Sampai sana tinggal gabungnya kemana? ISIS yang dikuasai Ba'ath, kagak sholat,
ISIS yang dikuasai oleh intel-intel Amerika disembelih. Nah, ISIS yang tadi radikalis ya nyerangnya orang Islam. Saudi diserang, Indonesia diserang. Indonesia sudah diserang belum? Sudah. Ya itu ISIS yang kecil-kecilan itu, yang kacangan itu, di Tamrin, ya. Terus Abu Sayyaf Group baiat dengan ISIS. Abu Sayyaf Group itu yang di Moro itu udah baiat 8 atau 1 tahun yang lalu datang kemari intelijen dan wartawan ngadu ke saya, ada foto-fotonya menunjukkan bahwa Abu Sayyaf Group telah baiat dengan ISIS. Saya bilang ini bahaya. Itu jauh sebelum ada penculikan. Nah, ternyata terjadilah penculikan. Itu serangan ISIS sebetulnya, bukan Abu Sayyaf Group. Aslinya Abu Sayyaf Group itu berteman dengan Indonesia. Ya, maka kan saya pernah di sana 5 tahun bolak-balik itu. Ya, dulu pemimpinnya Abdul Razak Zanjalani. Dia masuk Afgan 87, saya 86. Jadi adik kelas lah. Nah, jadi tahu pergerakannya. Enggak pernah menyerang orang Indonesia karena orang Indonesia dianggap teman, saudara. Tapi sekarang kenapa menyerang? Karena sudah baiat dengan ISIS, karena ISIS termasuk mengancam Indonesia. Ingat tak orang-orang itu yang nantang TNI, nantang ini, nantang itu ya. Nah itu. Ya, wallahu alam.